Di sini saya akan menjelaskan chapter 31, yaitu Open Economy Macroeconomics Basic Concept. Look for the answer this question. Nomor 1, bagaimana aliran barang dan aset internasional saling berhubungan. Yang kedua, apa perbedaan antara nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan paritas daya beli dan bagaimana hal itu menjelaskan nilai tukar nominal. Introduction. Trade can make everyone better off. This chapter introduces basic concept of international macroeconomics. For one, the trade balance or trade deficit and surplus. The second, international flows of asset. The third, second, exchange rate. Next, arus barang. Yang pertama ada ekspor, barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Yang kedua ada import, barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Yang ketiga net export atau trade balance, yaitu nilai tukar dikurangi dengan nilai import. Selanjutnya ada basic concept. Yang pertama closed economy. Closed economy adalah ekonomi yang tidak berinteraksi dengan ekonomi lain yang ada di dunia. Yang kedua, open economy. Ekonomi yang berinteraksi secara bebas dengan ekonomi lain di seluruh dunia, yang mencangkup membeli dan menjual barang dan jasa di pasar produk dunia. Yang kedua yaitu membeli dan menjual aset modal seperti saham, obligasi, pasar di keuangan dunia. Selanjutnya yaitu active learning 1. Variable that affect NX. What do you think would happen to US net export if yang A, Kanada mengalami resesi atau pendapatan menurun, yaitu pengangguran meningkat. Yang B, yaitu konsumen AS memutuskan untuk menjadi patriotik dan membeli lebih banyak produk buatan AS. Yang ketiga, harga barang yang diproduksi di Meksiko naik lebih cepat daripada harga barang yang diproduksi di AS. Selanjutnya yaitu active learning pertama. The answer, yang pertama, Canada experience recession, falling incomes, rising unemployment. Ekspor lebih bersih, AS akan turun karena jatuhnya pembelian konsumen Kanada atas ekspor AS. Yang B yaitu US, consumers decided to be patriotic and buy more product made in the USA. Ekspor bersih AS akan meningkat ketika produk menurun pada impor. Selanjutnya active learning 1. The answer yang C, prices of good product in Mexico rise faster than price of goods product in the US. Hal ini membuat barang AS lebih menarik dibandingkan dengan barang Meksiko. Ekspor ke Meksiko meningkat ketika impor dari Meksiko menurun, sehingga ekspor neto AS lebih meningkat. Selanjutnya, variable that influence NX. Adapun beberapa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto pada suatu negara. Yang pertama, ada preferensi konsumen untuk barang asing dan domestik. Yang kedua, yaitu harga barang dalam dan luar negeri. Yang ketiga, yaitu nilai tukar, di mana mata uang asing diperdagangkan untuk mata uang domestik. Yang keempat yaitu pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang kelima yaitu biaya transportasi, dan yang terakhir yaitu peraturan pemerintah. Selanjutnya ada trade surplus and deficit. Yang pertama, surplus perdagangan atau ekspor bersih positif. Ekspor lebih besar dari impor, yang dimana mencakup negara tersebut menjual lebih banyak barang dan jasa di luar negeri daripada membeli dari negara lain. Selanjutnya, defisit perdagangan atau ekspor bersih negatif.
impor lebih besar dari ekspor ketika negara tersebut menjual lebih sedikit barang dan jasa di luar negeri daripada membeli dari negara lain. Yang ketiga yaitu perdagangan seimbang, ekspor sama dengan impor. Selanjutnya ada ask the experts, trade balance and trade negotiation. A typical country can increase its citizen welfare by enacting policies that would increase its trade surplus or decrease its trade deficit. Selanjutnya, as the expert, trade balance and trade negotiation, an important reason why many works in Michigan and Ohio have lost job in recent years is because U.S. presidential administration over that past 30 years have not been talk a knock in trade negotiation. Next, di sini ada kurva the U.S. economics increasing openness. Selanjutnya ada arus sumber daya keuangan, yang dimana arus keluar modal bersih atau NCO, net foreign investment atau investasi asing bersih, yaitu mencangkut pembelian aset asing oleh produk domestik, yang di dalamnya mencakup investasi asing langsung, investasi portofolio asing. Yang kedua ada selisih pembelian aset dalam negeri oleh pihak asing. Selanjutnya arus modal NCO, mengukur ketidakseimbangan dalam perdagangan aset satu negara when NCO lebih besar nol capital outflow, atau di mana pembelian aset luar negeri oleh pihak dalam negeri melebihi pembelian asing atas aset dalam negeri. Yang kedua yaitu when NCO lebih kecil dari nol atau capital inflow, yang dimana pembelian aset domestik oleh pihak asing melebihi pembelian aset asing dalam negeri. Selanjutnya ada variables that influence NCO. Yang pertama yaitu tingkat bunga real yang dibayarkan atas aset asing. Yang kedua, tingkat bunga real yang dibayarkan atas aset domestik. Yang ketiga, resiko yang dirasakan dalam memegang aset asing. Yang keempat dan yang terakhir, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan asing atas aset dalam negeri. Selanjutnya ada the quality of NX and NCO. Accounting identity, NCO sama dengan NX, yang dimana setiap transaksi yang mempengaruhi NX juga mempengaruhi NCO dengan jumlah yang sama, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, when a foreigner purchase a good from the US, yang dimana ekspor AS dan NX meningkat, atau orang asing membayar dengan mata uang atau aset, sehingga AS memperoleh beberapa aset asing menyebabkan NCO meningkat. Selanjutnya ada the equality of NX and NCO. And accounting identity atau NCO sama dengan NX, yang dimana every transaction that affect NX also affect NCO by the same amount and vice versa. Saat warga AS membeli barang asing, impor AS naik sama dengan NX menurun. Ketika pembeli AS membayar dengan dolar atau aset AS, sehingga negara lain memperoleh aset AS menyebabkan NCO AS menurun. Selanjutnya, the quality of NX and NCO. And accounting identity, NCO and NX muncul karena setiap transaksi yang mempengaruhi NX juga mempengaruhi NCO dengan jumlah yang sama. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, saving dan investment. Open economy, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX, yang dimana national saving, S sama dengan Y dikurang C dikurang G, yaitu rumusnya Y sama Y dikurang C dikurang G sama dengan I ditambah NX, S sama dengan I ditambah NX, NX sama dengan NCO, S sama dengan I ditambah NCO. Saving and domestic investment ditambah dengan net capital outflow.
Selanjutnya, international flow. Trade surplus atau ekspor lebih besar dari impor, dimana net ekspornya itu lebih besar nolnya, Y-nya lebih besar domestic spending, C ditambah I ditambah G, S lebih besar dari I, NCO lebih besar dari 0. Trade deficit ekspor lebih kecil dari import. Net ekspornya lebih kecil dari 0, Y-nya lebih kecil dari domestic spending, C ditambah I ditambah G, S-nya lebih kecil dari I, NCO-nya lebih kecil dari 0. Selanjutnya, ada is the US trade deficit a national problem. Before 1980, national saving and domestic investment were close. Small and net capital outflow between 1 and 1% of GDP. After 1980, for one, national saving often falling below domestic investment. Second, sizably trade deficit substantial inflow of capital. 3. Net capital outflow is often a large negative number. Selanjutnya, is the US trade deficit a national problem? Unbalanced fiscal policy pada tahun 1980 sampai dengan 1987. Flow of capital into the US declines due to a fall in national saving. An investment boom pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, increased flow of capital. Second, saving increased. 3. Government budget surplus. 4. Investment increased. Selanjutnya, is the US trade deficit a national problem? An economic downturn and recovery pada tahun 2000 sampai tahun 2015. Pada tahun 2000 sampai tahun 2009, saving and investment fell by about 6 percentage point. For one, investment top economic times made capital accumulation less profitable. Second, saving, government began running extraordinarily large budget deficit. Pada tahun 2009 sampai 2015, as the economy recovered, saving and investment increased by about 3 percentage points. Selanjutnya, is the US trade deficit a national problem? Trade deficit by a fall in saving pada tahun 1980-an. The nation is put away lots of income to provide for its future. Better to have foreigners if invest in the US economies than no at all. Next, trade deficit by an investment boom pada tahun 1990-an. Economic is borrowing from abroad to finance the purchase of new capital goods. For lower return on investment, debt will look less desirable. Next, di sini ada kurva US saving, investment, and NCO pada tahun 1950 sampai 2016. Selanjutnya, is the US trade deficit a national problem? Is the US trade deficit a problem? Yang pertama, the extra capital stock from the 90-an, investment boom while yield a large return. Yang kedua, the fall in saving of the 80-an sampai tahun 2000-an will not desirable, at least did not decrease domestic investment, sign firms called borrow from abroad. Selanjutnya, a country like a person can go into debt for good reason or bad honest. A trade deficit is not necessarily a problem, but make a big system of a problem. Selanjutnya, the US trade deficit. People abroad own 31,6 trillion dollar US asset. US resident owner 24,9
sampai 1 triliun in foreign asset. Selanjutnya US net indebtedness to other countries 7,5 triliun dolar, higher than every other countries, hence US worth a big debtor nation. Selanjutnya, the nominal exchange rate. Nominal exchange rate yaitu nilai di mana mata uang satu negara diperdagangkan dengan negara lain. Kami menyatakan semua nilai tukar sebagai mata uang asing per unit mata uang domestik. Selanjutnya, some exchange rates pada tanggal 12 Juli 2016 per US dollar. Ada Canadian dollar yaitu 1,31, ada euro 0,90, ada Japanese yen 104,13, Mexican peso ada 18,39. Selanjutnya ada price for international transaction, appreciation or strengthening, kenaikan nilai mata uang yang diukur dengan jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Contoh pada apresiasi dolar yaitu exchange rate dulu yaitu 80 yen per dolar, lalu exchange rate sekarang 90 yen per dolar. Dan ada depreciate. Selanjutnya, price from international transaction, ada pertama depreciation or weakening atau penurunan nilai satu mata uang diukur dari jumlah mata uang asing yang dapat dibeli. Selanjutnya, contohnya depresiasi dolar yaitu exchange rate yang dulunya 80 yen per dolar, sekarang tuh 70 yen per dolar. Selanjutnya, the real exchange rate. Real exchange rate yaitu tarif di mana barang dan jasa suatu negara diperdagangkan untuk barang dan jasa negara lain. Selanjutnya, real exchange rate atau EXP bagi P, where P sama dengan harga domestik, P bintang yaitu foreign first atau in foreign currency, E itu nominal exchange rate atau foreign currency per unit of domestic currency. Selanjutnya, example with one a good. A big Mac OS 2,50 dolar in US, 400 yen in Jepang. E sama dengan 120 yen per dolar. EXP sama dengan price in yen of US Big Mac sama dengan 120 yen per dolar dikali 2,50 per Big Mac sama dengan 300 yen per US Big Mac. Compute the real exchange rate. EXP dibagi P bintang sama dengan 300 yen per US Big Mac dibagi 400 yen per Japanese Big Mac sama dengan 0,75 Japanese Big Mac per unit Big Mac. Selanjutnya ada interpreting the real exchange rate. The real exchange rate sama dengan 0,75 Japanese Big Mac per unit Big Mac. Selanjutnya correct interpretation. Untuk membeli satu Big Mac di AS, seorang warga negara Jepang harus mengorbankan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli 0,75 Big Mac di Jepang. Selanjutnya, ada active learning 2 pada E sama dengan 10 per next. Selanjutnya ada the real exchange rate with money goods. Real exchange rate sama dengan E kali P dibagi dengan P bintang. Harga sekeranjang barang dalam negeri relatif terhadap harga sekeranjang barang luar negeri. P sama dengan tingkat harga AS, misalnya indeks harga konsumen mengukur harga keranjang barang. P bintang sama dengan tingkat harga luar negeri. Jika nilai tukar real AS naik, barang AS menjadi lebih mahal dibandingkan dengan barang luar negeri. Selanjutnya ada the law of one price. Law of one price, suatu barang harus dijual dengan harga yang sama di semua pasar. Arbitrage atau manfaatkan perbedaan harga untuk barang yang sama di pasar yang berbeda. Selanjutnya ada the law of one price. Coffee sells from $4 pound in Salt Lake and $5 pounds in Boston.
can be costly transport, ya, dimana peluang arbitrage-nya itu menghasilkan keuntungan cepat dengan membeli kopi di Setley dan menjualnya di Boston, mendorong harga di Setley dan menurunkan harga barang di Boston sampai kedua harga itu sama. Selanjutnya ada Pershing, yaitu power parity atau PPP. Pershing atau power parity atau teori nilai tukar mata uang, yang dimana satu unit mata uang tertentu harus dapat membeli barang dalam jumlah yang sama di semua negara. Logika dasar Pershing power parity, berdasarkan hukum satu negara, satu barang harus dijual dengan harga yang sama di semua lokasi. Selanjutnya ada contoh pada Pershing power parity, yang dimana the basket contains a Big Mac, P sama dengan price of US Big Mac in dollar, P bintang sama dengan price of Japanese Big Mac in yen, E sama dengan exchange rate yen per dolar. Selanjutnya ada implication of PPP. Jika daya beli dolar selalu di dalam dan di luar negeri, maka nilai tukar real tidak dapat dirubah. Teori of Pershing power parity, nilai tukar nominal antara mata uang dua negara harus mencerminkan tingkat harga di negara tersebut. Selanjutnya implication of PPP. Implication yaitu nilai tukar nominal berubah ketika tingkat harga berubah. Ketika bank sentral di negara manapun meningkatkan jumlah uang beredar dan menyebabkan tingkat harga naik, maka ini juga menyebabkan mata uang negara tersebut terdepresiasi relatif terhadap mata uang di dunia lain. Selanjutnya ada theory of Pershing power parity does not always hold in parities. Yang pertama, banyak barang yang tidak mudah diperdagangkan. Perbedaan harga atas barang tersebut tidak dapat diubah. Bahkan barang yang dapat diperdagangkan tidak selalu merupakan barang pengganti yang sempurna. Perbedaan harga mencerminkan perbedaan rasa. Selanjutnya ada limitation of PPP. Pershing power parity bukan teori penentuan nilai tukar yang sempurna, melainkan nilai tukar real berfluktuasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada pergerakan nilai tukar nominal yang besar dan terus-menerus, biasanya mencerminkan perubahan tingkat harga di dalam satu negeri. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Net export are the value of domestic goods and service sold abroad export minus the value of foreign goods and service sold domestically. Net capital outflow is the exchange of foreign asset by domestic resident atau capital outflow minus the exchange of domestic asset by foreign or capital outflow. And economic net capital outflow is net export because every international transaction involves first and change of asset for a good service. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.